Ingat ya, kalau kita masih bisa ada, kita masih bisa memuji, menyembah, kita masih bisa beribadah, itu adalah anugerah Tuhan ya. Kita nggak pernah tahu ya, we never know ya, dengan kondisi sekarang ini semuanya tidak ada kepastian. Tapi dalam Tuhan selalu ada kepastian, ada sukacita, ada damai sejahtera. Amin. Oke, siap dengan firman Tuhan? Oke ya. Yuk kita akan sekarang kita belajar sama-sama. Nah, ini menurut kita, sister brother, ya, menurut kita kapan pertama kali Tuhan mulai agak tidak nyaman ya, alias seperti kayaknya ini ada something yang nggak pas gitu loh. Menurut kita kapan? Mungkin kita bilang, wah waktu Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa, Bu Indri, bla 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 bla. Betul. Tapi ini yang pertama kali Tuhan nggak nyaman tuh kapan? Di Kejadian 2 ayat 18. Kita akan lihat ya, supaya di tempat ini akan dibuka new paradigma kita ya, karena banyak kali iblis itu suka melencengkan kita punya cara pikir. Hari ini Tuhan mau luruskan cara pikir kita. Kejadian 2 ayat 18, demikian firman Tuhan ya. Tuhan Allah berfirman, tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia. Ya, kalau dalam bahasa aslinya bukan seorang diri, tapi dikatakan it is not good the man should be alone. Ya, artinya kesepian itu bukan rencana Tuhan. Tuhan nggak mau kita menjadi manusia yang kesepian, dan it is not good katanya. Nah, artinya Tuhan merasa nggak pas ya kalau misalnya sekarang seorang pria, seorang wanita ya tidak mempunyai pasangan, bahkan juga tidak punya keluarga ya. Makanya dia bilang tidak baik ya. Nah, kenapa ya di sini Tuhan dikatakan ya, waktu Tuhan pertama kali ya, waktu Tuhan menciptakan cakrawala, bulan dan bintang, tumbuh-tumbuhan, binatang, Tuhan nggak ada berkata nggak baik. Bahkan dikatakan semua baik. Bahkan terakhirnya sungguh amat baik, betul. Tapi waktu Tuhan menjadikan pria seorang diri, dia katakan ini kayaknya nggak klop nih, kayaknya nggak pas. Berarti apa yang dibutuhkan? Ada family yang dibutuhkan dalam satu keluarga. Ini sangat dibutuhkan. Nah, pertanyaan sekarang, emang kenapa rupanya Bu Indri kalau kita nggak punya keluarga? Ya, emang kenapa kalau saya seorang diri, Bu Indri? Kan memang nggak harus mesti menikah. Ya, nggak ada yang salah dengan itu. Tapi kita akan lihat hari ini ya. Kalau kita mungkin belum punya keluarga di dunia ini, kita adalah keluarga kerajaan Allah. Jadi ingat, kita adalah warga negara kerajaan Allah. Jadi kalaupun kita nggak punya keluarga di dunia, kita punya keluarga di surga, ini lebih powerful lagi, betul? Nah, memang kenapa rupanya Tuhan begitu concern? Karena Tuhan punya visi yang jelas bagi manusia. Waktu Tuhan menjadikan monyet, kucing, nggak ada visi Tuhan buat mereka. Tapi waktu Tuhan menjadikan manusia, ada visi yang jelas. Kejadian 1 ayat 26. Yuk kita lihat, apa sih visi Tuhan bagi setiap kita. Maka jangan pernah engkau berkata, saya itu nggak ada apa-apanya, saya itu nggak bisa bikin apa-apa. Halo, engkau dan Tuhan, waktu kita diciptakan, perhatikan, Tuhan punya visi yang jelas. Kejadian 1 ayat 26, berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut, burung-burung di udara, atas segala ternak dan atas segala seluruh bumi, atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Wow, luar biasa ya. Waktu Tuhan menjadikan kita, dikatakan Tuhan punya visi yang jelas. Maka di sini sister brother, bukan hanya gereja yang punya visi ya. Tuhan menjadikan kita pun ada visinya. Makanya kalau engkau sadar visi Tuhan itu spesial bagi setiap kita, engkau tidak akan jadi pribadi yang biasa-biasa ya. Karena Tuhan katakan Tuhan mau menjadikan kita segambar dengan Dia. Wow, segambar dengan Dia bukan berarti kita pakai jenggot, bukan berarti kita pakai jubah putih saja. No, segambar dengan Tuhan ini bicara dengan segambar dengan karakter Yesus ya. Nah, untuk pembentukan karakter bagaimana caranya? Apakah abrakadabra? Simsalabim? No ya. Untuk kita bisa mempunyai karakter seperti Yesus ya, dikatakan itu melalui apa? Melalui sesama manusia, melalui pasangan kita, melalui keluarga yang Tuhan berikan di dunia ini ya. Mana buktinya? Kalau kita bilang, tapi kan melalui pelayanan juga bisa Bu Indri segambar. Sorry to say, kalau engkau sekedar berkata dengan pelayanan kita bisa segambar dengan Tuhan, itu baik tapi nggak klop. Kenapa bilang? Karena pelayanan itu nggak kontrak mati 24 dan nggak 24 jam di udara, betul?
Kalau dengan pelayanan, sometimes orang bisa pindah pelayanan, betul? Mungkin nggak suka dengan Ibu Indri, pindah pelayanan ke tempat lain. Nggak suka dengan Pastor Yos, bisa pindah. Nah, itu makanya dikatakan nggak kontrak mati. Tapi kalau pernikahan itu kontrak mati. Sama, kita juga menjadi warga kerajaan surga adalah kontrak mati. Nggak bisa tambah sulam. Kalau nggak cocok dengan Tuhan, ganti warga negara yang lain lagi. No, sekali engkau berkata aku mau jadi warga kerajaan Allah, artinya itu kontrak mati sama dengan dunia ini. Nah, mana buktinya bahwa melalui manusia kita bisa segambar dengan Tuhan? Buka Amsal 27 ayat 17 ya. Jadi salah satu sarana untuk kita punya karakter Yesus, selain keadaan, Tuhan juga bisa pakai sesama kita. Amsal 27 ayat 17, besi menajamkan besi, orang menajamkan sesamanya. Untuk kita bisa semakin segambar dengan Tuhan melalui ditajamkan oleh orang-orang di sekitar kita. Siapa mereka? Salah satu adalah keluarga kita ya. Nah, dikatakan pertanyaan kedua, pertanyaan berikutnya, memang kenapa Bu Indri kalau kita segambar dengan Tuhan? Apa yang spesial kalau kita segambar dengan Tuhan? Wow, ini yang iblis nggak suka. Kita punya kuasa, kita punya otoritas untuk menaklukkan segala hal. Udara, darat, dan laut. Ini bicara tentang sakit penyakit, masalah ekonomi yang goncang, kegagalan, termasuk masalah pandemi ini pun kita punya otoritas untuk bisa mengatasi pandemi. Makanya engkau dan saya tidak takut menghadapi apapun di dunia ini karena kita punya otoritas, kita punya kuasa waktu kita segambar dengan Tuhan. Garis bawah ini. Karena sering kali orang Kristen salah kaprah. Kita bilang saya punya kuasa otoritas tapi segambar dengan dunia. Enggak bisa. Harus segambar dengan Tuhan. Untuk segambar dengan Tuhan bagaimana caranya? Very simple. Waktu kita mau diproses melalui orang-orang di sekitar kita. Melalui siapa? Keluarga kita. Maka di tempat ini please ya. Waktu engkau menyanyiakan keluarga yang ada di dunia, yakin kita bisa berikan terbaik bagi keluarga di surga? Tidak mungkin, karena semua tes case-nya itu ada di dunia ini. Nah, yang kedua, menurut kita, pertama kali Yesus mendemonstrasikan kuasanya di mana? Apakah di gereja besar di New York saja? Apakah di tempat-tempat yang kelihatan sangat wah saja? No, pertama kali Yesus demonstrasikan kuasanya dalam satu pernikahan di kota kecil yang namanya Kana. Tidak main-main. Ini juga seringkali kita diputar balikkan masih jahat. Si jahat mengatakan harus dengan yang wah baru Tuhan mendemonstrasikan kuasanya. No, pertama kali di keluarga yang kecil di Kana ya. Makanya kalau di tempat ini yang sudah pernah ke Israel, Kana itu bukan kota besar seperti Yerusalem, betul? Itu kota yang biasa-biasa, tapi di sana Tuhan mendemonstrasikan kuasanya ya. Kenapa bukan di rumah sakit Bu Indri? Kenapa bukan di usaha yang gagal? Kenapa bukan waktu orang mati dibangkitkan? Kenapa bukan di pemerintahan? Karena keluarga, pernikahan sangat penting di mata Tuhan. Mana buktinya? Buka Yohanes 2 ayat 11. Supaya di tempat ini jangan sampai engkau sia-siakan keluarga yang sudah Tuhan berikan kepada kita ya. Karena maafkan saya, waktu kita menyanyiakan kita yang rugi sendiri. Yohanes 2 ayat 11. Hal itu dibuat Yesus di Kana yang di Galilea sebagai yang pertama dari tanda-tandanya. Dengan itu ia menyatakan kemuliaannya dan murid-muridnya percaya kepadanya. Kapan pertama kali murid percaya kepada Yesus sebagai Tuhan? Waktu dilihat ada perubahan dalam satu pernikahan. Waktu air yang biasa-biasa menjadi anggur manis. Nah, ini yang membuat makanya penginjilan yang paling efektif, sister brother, garis bawahi. Penginjilan yang paling efektif bukan karena Ibu Indri pintar khotbah, bukan karena pendeta besar bisa KKR besar-besaran, itu salah satu sebagian kecil, tapi yang paling efektif adalah waktu orang melihat keluarga Kristen ini kok beda, kok bisa masih tetap anggur manisnya ada sampai sekarang, pada sudah menikah 1 tahun, 10 tahun, 20 tahun, 30 tahun, apalagi yang tinggal di luar negeri, ini sangat-sangat rancu, betul? Karena sering kali kita hanya sekedar mungkin menikah, tapi sekedar syarat, sekedar rutinitas, udah nggak ada komunikasi, udah nggak ada anggur manis. Waktu ini engkau dan saya biarkan, hati-hati kita kehilangan kesempatan punya otoritas dan kuasa di akhir zaman ini. Maka dikatakan Yesus pertama kali bukan di gereja besar, no, di pernikahan. Karena apa? Pernikahan sekarang sudah Kristen, sekarang keluarga Kristen banyak mengadopsi pernikahan ala dunia yang mengatakan biasanya anggurnya itu awalnya saja, makin ke sana makin biasa. Yang cukuplah anggur KW1, KW2. Betul. Nah, ini banyak diadopsi oleh keluarga Kristen yang ngaku quote unquote kita Kristen, tapi udah nggak ada anggur manis, udah nggak ada kerukunan, yang ada piring terbang terus, yang ada no komunikasi, satu digenteng, satu dibawa kolong. Ini tidak akan membuat kita mengalami kuasa. Ya, maafkan saya kalau ada yang kesepet, bertobatlah kita, amin. Karena dulu saya punya rumah tangga seperti ini. Waktu rumah tangga saya
saya mengalami pemulihan. Di sana engkau tidak tahan. Betul, itu akan kau alami. Ada kuasa yang luar biasa. Ini curhat Tuhan yang sangat tidak main-main. Mungkin kita anggap ini biasa, tapi kalau engkau baca kata-katanya, ini curhatan Yesus yang sangat-sangat harusnya kita responi dengan benar. Matius 19 ayat 5-6. Ini curhat Yesus. Tuhan sering curhat loh, hanya seringkali kita nggak ngeh ya. Karena apa? Kita bacanya nggak pakai hati. Kalau engkau dan saya pakai hati membaca firman, kita bisa tahu ini adalah kerinduan Tuhan. Dan firman, ini adalah firman-Nya, artinya Yesus berkata, sebab itu laki-laki akan meninggalkan ayah dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya menjadi satu daging. Demikianlah mereka bukan lagi dua, melainkan satu. Ini curhat daripada Yesus. Tuhan bilang bukan dua, tapi satu. Diulang lagi di Markus ya. Makanya dikatakan, tapi kalau kita lihat sekarang dunia belum apa-apa sudah taki-taki, betul. Sebelum menikah udah bikin harta gono gini, betul. Takut nanti kalau cerai. Waktu engkau imankan engkau cerai, makanya nggak heran terjadi perceraian. Padahal Tuhan katakan sekali engkau mengambil keputusan di altar yang kudus berkata yang dipersatukan oleh Tuhan tidak bisa dipisahkan oleh manusia oleh pada kematian. Ini pegang sebagai kekuatan kita. Karena waktu engkau sudah mulai taki-taki, belum lagi menikah sudah taki-taki. Nanti kalau gue tua, gue diceraikan. Bertobatlah kita, betul? Nah ini adalah karakter yang tidak baik. Ini pola pikir yang salah. Dulu saya punya pola pikir seperti ini. Nanti kalau gue udah tua, nanti ditinggal. Akhirnya tidak ada damai sejahtera, tidak ada kerukunan. Nah itu yang ketiga, yang kedua ya. Nah ingat, kita menjadi saksi Kristus, sister, brother, di mana? Bukan di mimbar. Tahu di mana? Yerusalem dulu. Waktu engkau menjadi saksi Kristus di Yerusalem, baru bisa ke Yudea. Yudea bicara tentang apa? Mulai lingkungan yang di luar daripada keluarga kita. Baru ke Samaria, ini bicara tentang lingkungan non-Kristen, baru sampai ke ujung bumi. Jangan dirubah urutannya. Karena firman Tuhan itu walaupun kata-katanya cuma satu kalimat, tapi firman Yesus itu luar biasa. Dia katakan engkau menjadi saksiku di Yerusalem, Yudea, Samaria, sampai ujung bumi. Bukan kebalikannya. Di akhir zaman ini orang lebih bangga dengan di luar dia hebat, tapi di rumah tangga tidak menjadi berkat. No, itu nol kuasa. Ya, maafkan saya kalau agak keras ya. Paling nggak diundang lagi sama Pastor Yos, nggak apa-apa ya. Karena buat saya aku bukan hidup dari undangan, aku hidup dari apa kata Tuhan ya. Oke. Nah yang ketiga, menurut kita kapan terobosan doa yang paling powerful? Apa waktu pendeta besar berdoa, pendeta Amerika yang sangat terkenal seperti mungkin seperti Pastor Benny Hinn atau mungkin seperti Maurus Cerullo atau mungkin pendeta-pendeta besar yang berdoa, bagus, itu nggak ada yang salah. Tapi yang luar biasa, Yesus mau meluruskan hari ini kuasa doa, terobosan doa yang paling luar biasa. Buka Matius 18 ayat 19. Supaya di tempat ini jangan kita ikut-ikutan dengan pendapat dunia. Kita belajar dari apa kata Tuhan. Matius 18 ayat 19. Dan lagi aku berkata padamu, jika dua orang daripadamu di dunia ini sepakat meminta apapun juga, permintaan mereka akan dikabulkan oleh Bapakku yang di surga. Wow! Luar biasa. Kalau kita sepakat dalam keluarga, suami istri, anak orang tua sepakat, apa saja yang kau minta Tuhan akan berikan. Apalagi kalau kita sepakat dengan Tuhan, sepakat dengan firman, apapun yang kau inginkan Tuhan pasti akan berikan. Makanya jangan pernah pikir saya belum berkeluarga Bu Indri. Ingat, kita adalah warga negara kerajaan surga. Engkau dan saya tidak punya pasangan. Kita sepakat dengan Tuhan, doa kita powerful. Sepakat dengan firman, doa kita powerful. Waktu kita dikatakan punya anggur manis dengan Tuhan, kasih mula-mula kita tidak berkurang dengan Tuhan. Itu bicara tentang kuasa. Karena waktu kita nggak punya anggur manis, dimuntahkan oleh Tuhan. Ya, kata Tuhan seperti itu. Tuhan muntahkan kita bukan karena kita bau, bukan karena nggak mandi, tapi karena kita tidak punya kasih yang mula-mula lagi. Jadi artinya ini mewakili, keluarga di dunia ini mewakili hubungan kita dengan Tuhan ya. Yang keempat, menurut kita Tuhan sampai punya inisiatif untuk memberi kita berkat berkelimpahan sampai selama-lamanya kapan? Apakah kita punya ahli waris konglomerat? Apakah kita anak konglomerat? No, Mazmur 133 ayat 1 sampai dengan 3. Di mana Tuhan memberikan berkat sampai selama-lamanya? Nyanyian ziarah Daud, sungguh alangkah baik dan indahnya apabila saudara-saudara diam bersama dengan rukun. Seperti minyak yang baik ke atas kepala meleleh ke janggut, yang meleleh ke janggut Harun dan ke leher jubahnya. Seperti embun gunung Hermon yang turun ke atas gunung Sion, sebab kesadalah Tuhan memerintahkan berkat kehidupan selama-lamanya. Kalau kita cari berkat kerja, paling sampai umur berapa, brother sister? Paling umur 55 kalau di pemerintahan, betul ya. Kalau jadi di pemerintahan ya, dimanapun ada batasan kita. Kerja di bank ada batasan. Tapi kalau berkat dari Tuhan itu forever and forever. Tapi kapan kita mengalami waktu keluarga rukun?
Iblis tidak suka dengan ini. Iblis tidak happy dengan ini. Jangan pernah pikir setiap Tuhan punya rencana besar bagi umatnya, iblis tinggal diam. No, dia itu punya networkingnya sangat luar biasa. Dia kupingnya tajam. Dia tahu rencana Tuhan bagi keluarga-keluarga Kristen. Dia tidak happy. Maka pertama kali yang dihancurkan iblis bukan orang bisnis. Tahu? Bukan karena masalah karir. No. Buka Kejadian 3:4-5. Ini yang pertama kali diarahkan iblis kepada keluarga Kristen. Karena dia tahu kalau keluarga seperti yang maunya Tuhan berbahaya. Kejadian 3:4-5. Tetapi ular itu berkata pada perempuan itu, sekali-kali kamu tidak akan mati. Tapi Allah mengetahui pada waktu kamu memakannya, matamu akan terbuka dan kamu akan menjadi seperti Allah. Tahu tentang yang baik dan yang jahat. Garis bawahi, menjadi seperti Allah. Ini panah yang diluncurkan oleh si jahat. Dia bikin kita, engkau itu spesial banget. Engkau tuh sama seperti Allah. Makanya tidak heran di akhir zaman ini banyak orang-orang kena panah iblis. Keluarga Kristen kena panah iblis. Makanya ego yang bicara. Bukan lagi di luar ego. Mana buktinya? Bukan lagi all about us. Tapi all about me. Padahal Tuhan berkata waktu dia mau memberkati manusia, baiklah kita menjadikan, baiklah kita itu ada 3. Bicara Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Allah itu mengajarkan kesatuan, unity. Tapi iblis mengajarkan engkau seperti Allah. Gimana engkau saja, suka-sukamu saja, egomu saja. Makanya waktu dalam keluarga ego di atas segala-galanya. Tidak heran makanya keluarga itu pasti akan hancur. Waktu seorang suami memakai egonya lebih daripada Tuhannya, tidak akan mungkin bisa bertahan. Waktu istri pakai ego, makanya mulai saling menyalahkan, saling membenarkan diri sendiri, saling mengikat-ikat kesalahan, suka ngeles, dan seterusnya. Itu semuanya lahir daripada ego yang tidak bisa dikontrol. Hati-hati, waktu engkau pakai ego dengan saya, tidak akan bisa kita mempunyai keluarga seperti yang maunya Tuhan. Waktu kita juga pakai ego dengan Tuhan, tidak akan bisa kita melakukan apa yang menjadi keinginan daripada Bapa di surga, betul? Nah, di sini awal kehancuran daripada keluarga-keluarga di Alkitab. Baca, keluarga-keluarga yang hancur di Alkitab itu bukan keluarga orang non loh. Itu semua orang-orang yang harusnya diberkati Tuhan luar biasa. Hancur gara-gara ego. Contohnya adalah apa? Kita lihat keluarga Abraham dan Sarah ya. Keluarganya juga mengalami. Bahkan efeknya sampai hari ini. Kenapa bilang? Karena waktu seorang istri yang dominan. Makanya di sini marah istri-istri saya lihat dulu. Istri-istri yang dominan tuh kelihatan. Wajah istri, badan istri lebih besar daripada badan suaminya ya. Nah, kalau di sini William sama Cecilia saya lihat yakinnya. Nggak tahu Sisil mungkin duduknya di belakang, makanya kelihatan lebih kecil ya. Tapi biasanya kalau misalnya sekarang istri yang ego itu kelihatan ya, badannya lebih besar daripada suami. Suami makin kecil dan pucat, betul? Karena apa? Menderita batin mungkin. Saya ada punya pelayanan ya, luar biasa. Ini ibu luar biasa. Ibu ini luar biasa. Suaminya sangat-sangat takut dengan dia. Sampai terakhir tidur pun suaminya ini harus dibilang belok kanan, belok kiri. Bayangkan. Untuk posisi tidur pun suaminya harus diatur. Terakhir suaminya kena stroke. Bayangkan, padahal suami yang aktif luar biasa, posisi yang luar biasa di pemerintahan, karena punya istri yang kayak banteng ketaton, akhirnya kena stroke, sampai meninggalnya stroke. Bayangkan, tidur aja pun mesti diatur belok kanan, belok kiri. Di sini istri-istri yang seperti itu, bertobatlah engkau ya, bertobatlah, karena Tuhan nggak punya rencana seperti itu pada setiap kita. Nah, dikatakan kehancuran daripada keluarga Ishak dan Ribka. Karena apa? Karena membeda-bedakan anak, betul? Hati-hati di tempat ini. Kalau engkau beda-bedakan anak pertama karena ganteng kayak papa, anak kedua karena kurang ganteng ya kayak tetangga. Waktu engkau membeda-bedakan, engkau sudah membuat akar pahit bagi keluarga. Dulu saya jatuh di sini. Saya beda-bedakan anak saya. Anak saya nomor 1 mirip saya, makanya dekat sekali dengan saya. Anak nomor 3 laki-laki agak pendiam, makanya agak jauh dari saya. Saya pikir itu wajar aja kalau dia pendiam. Ya mungkin dia pendiam, tapi suami saya ngomong, kamu membeda-bedakan anak. Kalau kamu pertahankan, anak kamu akan hilang dari kamu. Di sana saya minta ampun sama Tuhan. Saya bilang, ampuni aku Tuhan. Saya minta waktu 6 bulan baru bisa ngomong dengan anak saya, ngajak makan ke restoran. Bayangkan selama bertahun-tahun saya membeda-bedakan. Ini kayak mama, ini enggak. Ini banyak ngomong, orangnya lincah, ini enggak. Selalu saya beda-bedakan. Akibatnya anak saya kepahitan. Waktu anak saya bisa pemulihan hati, tahu apa yang terjadi? Nilainya dulu yang do re mi, nilainya 1, 2, 3. Asal ditanya kenapa, dia bilang tahu, hanya begitu. Ya, waktu dia mengalami pemulihan, tahu apa yang terjadi? SMP 2 tahun, SMA 2 tahun, sekarang spesialis di Jerman. Luar biasa. Ada kuasa doa waktu kita tidak membeda-bedakan anak kita. Yang ketiga, kalau kita lihat keluarga, kehancuran daripada keluarga
keluarga siapa? Keluarga daripada Ayub, hancur, betul? Mana bukti hancur? Dia bilang istrinya seperti perempuan gila, ya. Di sini mari ya, enggak lagi waktunya membuat jatuh mental pasangan kita. Pasangan lagi jatuh, jangan dong bilang dasar emang kamu goblok. Makanya lain kali lu dengar omongan gua, itu bukan membangun. Ya itu ego yang berbicara, ya. Dikatakan Ayub berkata, "Kutukilah Allahmu." Makanya dikatakan Ayub engkau seperti perempuan gila. Hati-hati, ini keluarga orang-orang benar semua loh. Enggak jadi jaminan. Siapa lagi Saul? Kalau kita lihat Saul itu dengan anaknya kata-katanya kasar. Dia bilang anak sundal. Hati-hati dengan trademark, hati-hati dengan suka mencap anak kita bodoh atau soal istri kita misalnya sekarang bodoh atau males, itu akan terjadi ya. Makanya dikatakan keluarga Saul juga hancur. Bayangkan mereka mati semua bergelimpangan seperti orang yang tidak takut akan Tuhan ya. Siapa lagi? Mikael, kita lihat bagaimana dia begitu menghina suaminya depan dayang-dayang ya. Pada saat sekarang ini semua contoh-contoh yang saya berikan itu contoh-contoh orang yang dari orang yang mengenal kebenaran, tidak jadi jaminan. Terakhir siapa? Lot. Kita lihat kenapa istri Lot jadi tiang garam. Ini tidak main-main loh Bapak, Ibu-ibu. Padahal ini adalah ponakan Abraham, Bapak orang percaya. Kenapa jadi tiang garam? Karena dia melihat ke belakang. Kenapa dia melihat belakang? Karena istri Lot itu tawar hati kepada suaminya. Tahu kenapa? Salah satu di antaranya adalah waktu suaminya berkata kepada orang-orang di Sodom, waktu mereka mau minta 2 tamu supaya dikeluarkan untuk mereka pakai. Karena Sodom bicara tentang sodomi. Dibilang oleh Lot apa? Jangan ganggu tamu saya. Kalau mau pakai 2 anak saya perempuan yang masih ting-ting. Bayangkan, lebih membela orang lain daripada keluarga sendiri. Istrinya tawar hati, makanya menjadi tiang garam. Ini bicara tentang keluarga-keluarga yang ego. Waktu suami ego, waktu istri ego, waktu anak-anak ego, waktu orang tua ego, engkau tidak akan bisa punya keluarga yang seperti maunya Tuhan. Nah, caranya bagaimana Bu Indri? Simple. Pakai KASIH, kasih. Hanya waktu kita kasih center, ya Jesus center, baru kita bisa membangun keluarga yang rukun. Dengan engkau hanya sekedar kaya, engkau sekedar pintar saja, dengan sekedar kita sukses saja, enggak jadi jaminan. Tapi kalau kita Christ center, kalau kita pakai kasih, maka kita bisa membangun keluarga seperti maunya Tuhan. Ciri khas orang yang punya kasih, ya ada 9M, ya, bukan pakai masker, bukan mengatur jarak, bukan mencuci tangan. Yang pertama, gampang ngalah. Seperti Abraham dan Lot ya. Abraham bilang ya it's okay, lu ke kanan gua ke kiri, lu ke kiri gua ke kanan, nggak ngotot. Di sini yang muka ngotot coba saya lihat ya, kadang nggak bisa dibohongi ya. Suka ngotot itu dia punya leher dia itu dia punya nadinya besar sekali ya, sampai seperti tiang bendera ya, seperti itu. Oh tuh engkau pakai ngotot, nggak bisa. Ada kalanya kita ngalah. Abraham itu kurang apa? Udah dia omnya, dia yang diberkati Tuhan. Lot ini kecipratan berkat, tapi nggak tahu diri. Tapi dia nggak bilang dasar lu nggak ingat kalau bukan karena gua. No, dia ngalah. Makanya kenapa Tuhan katakan dia diberkati luar biasa. Hak kita di tangan Tuhan, nggak perlu ngotot karena pembelaan Tuhan jauh lebih powerful daripada pembelaan kita. Waktu saya tinggalkan Medan tahun 1997, saya tinggalkan semua loh brother sister. Saya tinggalkan semua aset-aset orang tua, semua saya tinggalkan. Memang orang bilang bodoh, tapi percayalah, kalau pemeliharaan Tuhan, engkau bisa bertahan sampai hari ini, itu anugerah Tuhan. Saya tidak takut dengan apapun yang tidak saya punya, karena saya punya Yesus yang luar biasa. Yang kedua, orang yang punya kasih itu gampang mengampunin. Seperti Stefanus, bayangkan dirajam oleh batu, dia masih sempat-sempatnya berkata, Bapa ampuni mereka, mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Waktu engkau gampang mengampuni, tidak menyimpan kepahitan, ini produk kasih. Orang yang ngotot berkata, nggak bisa saya ngampunin, terlalu sakit. Kita produk egonya kuat. Makanya tidak mungkin ada kerukunan. Saya pernah ada di sana 8 tahun nggak bisa mengampuni suami saya. Rugi sendiri. Muka hancur dan saya koma dibawa ke Singapura. Rugi. Iblis paling suka dengan orang yang pakai produk ego. Tidak mengalami janji Tuhan. Yang ketiga, orang yang pakai kasih. Memberi kesempatan. Siapa sih yang nggak pengen berubah? Kasihlah kesempatan buat pasangan kita, buat anak-anak kita, buat orang tua kita. Semua orang pasti mau berubah lebih baik lagi. Karena Yesus berikan kesempatan kepada perempuan pezina yang ketangkap basah. Dia katakan, aku pun tidak menghukum, don't do it again. Ya. Nah, waktu dulu saya orangnya terlalu saklek, ya, tidak ada pengampunan, ya, tidak ada kesempatan. Akhirnya rugi sendiri. Tapi waktu kita berikan kesempatan, di sana perubahan total terjadi. Karena ingat, kasih bisa mengubahkan segala sesuatu. Ya, dengan ego tidak akan lebih baik lagi. Yang ada makin hancur. Yang keempat, melakukan perbuatan baik tanpa syarat. Ini ciri khas orang punya kasih. Ya, enggak hitung-hitungan. Siapa di sini yang suka masih pakai kalkulator? Coba saya lihat. Karena mukanya kayak kalkulator pasti. Kalau yang suka pakai kalkulator ya, suka bilang, sampai kapan Bu Indri saya mesti baik? Mukanya kayak kalkulator. Ada angka 1, 2, 3, 4, 5. Coba saya lihat mukanya. Nah, di sini nggak ada yang muka kalkulator. Berarti semua orang baik semua di sini. Oke? Yang kelima, orang yang pakai kasih itu pasti empatinya tinggi. Ya.
empatinya tinggi ya. Seperti Yesus, empatinya tinggi sekali ya. Waktu kita nggak pakai empati ya, kita bukan pakai kasih, tapi pakai ego. Orang yang punya kasih yang keenam adalah mau berbagi ya. Apa yang kita bagikan? Kita bagikan kekuatan pada pasangan kita, bagikan kekuatan pada anak-anak kita. Kamu pasti bisa. It's okay. Mungkin pernah gagal, coba lagi yuk kita bisa. Dia berbagi ya, mau berbagi. Melalui doa juga kita berbagi ya. Kita mulai mendoakan orang-orang lain. Jangan hanya berdoa untuk diri sendiri. Tuhan, tolong Tuhan supaya pandemi ini, supaya usaha saya maju. Tolong dong doakan usaha teman-teman yang gagal juga. Waktu orang punya kasih, enggak all about me lagi. Yang ketujuh, orang yang punya kasih mau berkorban, bukan mengorbankan orang lain. Bagaimana dengan kita? Apa yang paling sering kita susah korbankan? Mau mendengar. Sister, brother, dalam rumah tangga kadang-kadang bukan masalah harus punya uang banyak. Coba dengar waktu istri berbicara. Coba dengar waktu suami bicara. Coba dengar waktu anak berbicara. Jangan bilang, ya, saya sudah tahu. Itu bukan orang yang punya kasih. Yesus punya kasih kepada perempuan Samaria. Bayangkan perempuan Samaria yang 5 kali kawin bisa bertobat. Bahkan dipakai sebagai penginjil pertama. Diawali dari memberikan waktu untuk mendengar. Di tengah panas terik, Yesus memberikan waktu untuk mendengar. Perempuan ini bisa diubahkan. Yang kedelapan, mau merendahkan hati alias mau mengaku kesalahan. Jangan pernah pikir bapak-bapak, ibu-ibu nggak bisa salah kepada anak-anak. Bisa. Saya kemarin melakukan kesalahan pada anak saya. Baru kemarin, kurang lebih seminggu yang lalu. Ya, waktu itu anak saya gara-gara agak berantakan apartemennya. Saya ngomel dari pagi sampai malam. Padahal dia besoknya mau kerja. Itu malam saya pas mau tidur, saya dengar ada suara nangis. Saya kaget. Rupanya dia nangis. Saya mau peluk dia. No, gak usah peluk saya. Katanya, wow, ternyata saya melukai hati dia. Saya berbilang, Tuhan ampuni aku, Tuhan ampuni aku, Tuhan. Pagi-pagi saya bilang, maafkan mama, mama salah. Ya, ada kalanya kita pikir, tapi kan orang tua wajar Bu Indri ngomong, please lah ya, jangan menjadi otoriter ya. Yesus nggak pernah otoriter sama kita. Waktu kita dengan lemah lembut, kita dengan kasih, walaupun kita menegur, itu ada power yang luar biasa. Bukan dengan kasar, bukan dengan semaunya gua. Ya, yang kesembilan, mau menolak kata capek. Waktu engkau masih berkata capek Bu Indri punya suami seperti ini, capek Bu Indri punya istri seperti ini, capek Bu Indri punya anak seperti ini, capek Bu Indri punya orang tua seperti ini, capek ikut Tuhan Bu Indri. Engkau tidak punya kasih. Orang yang punya kasih berkata, aku mau Tuhan. Hari ini pesan Tuhan pada setiap kita, ternyata pintu berkat yang paling terutama itu bukan cari uang di luar sana. Check our family. Karena waktu keluarga kita seperti di maunya Tuhan, dikatakan ada terobosan doa, ada berkat dicurahkan sampai selama-lamanya, menjadi penginjilan yang paling efektif, dan kita segambar dengan Tuhan, punya kuasa. Di akhir zaman ini, engkau tanpa kuasa tidak akan bisa bertahan, tapi dengan kuasa Allah, kita bisa menghadapi segala sesuatu. Tuhan memberkati.